being an academic. It is no time to be an academic. It is time to get on the Bear Stearns call, listen, open the darn Fed window. He has no idea how bad it is out there. He has no idea. He has no idea. Kramer. I have talked to the heads of almost every single one of these firms in the last 72 hours, and he has no idea what it's like out there. None! And Bill Poole has no idea what it's like out there. My people have been in this game for 25 years, and they are losing their jobs, and these firms are going to go out of business, and he's nuts! They're nuts! They know nothing! Ya, welcome back, guys. The bubble is here, guys. The bubble is pop. Kenapa? Karena ini persis di financial crisis 2008 yang lalu, guys. Mengenai Lehman Brothers bankrupt, guys. Dan apakah Evergrande ini membuat financial system hancur lagi ya dengan global recession kayak gitu ya? Karena ini masih berhubungan sama real estate juga. Karena real estate salah satunya aset yang paling illiquid kayak gitu ya. Dan kita akan bahas sama-sama ya di sini ya. Dan itu apa dampaknya terhadap Bitcoin seperti itu ya. Sebelumnya leave like and subscribe to my channel. Sebenarnya tadi saya sudah record dulu, guys, tapi karena satu dan dua hal, jadi karena saya harus ulang lagi recordnya kayak gitu ya. Dan kita lihat di sini, guys, apa yang terjadi sebenarnya, guys. Dunia demand answer, guys. Ini syarat tuh siapa ya namanya ini? Dari China gitu. Dia bilang ini apa? The world is demand answer right now. Karena ya itu, guys. Jadi intinya dari Evergrande story, saya nggak pengen bahas ini tentang detailnya. Saya nggak pengen bahas tentang ini karena ini channel tentang Bitcoin seperti itu ya. Yang jelas Evergrande ini ya apa over leverage kayak gitu ya. Sama seperti di 2008 waktu itu waktu subprime mortgages. Cuman bedanya waktu itu ada ini ya apa namanya dia defaultnya beda caranya ya karena para ini gagal bayar ya. Sedangkan karena ini dari perusahaannya yang over leverage ya. Over leverage, mismanage sampai akhirnya mereka gagal bayar utang dengan kupon yang interest rate-nya udah mulai tinggi dan jatuh temponya due-nya udah mulai tahun depan seperti itu ya. Dan ini sangat disayangkan karena China Evergrande ini salah satu yang terbesar malah kalau saya nggak salah nomor 2 terbesar real estate di India. Walaupun kemarin sempat bikin tim bola lah apalah itu hanya mereka cuma sekedar untuk ngepom-pom ini Ponzi mereka ya. Nah tapi kan aset manajemen mereka di handle sama ini ya BlackRock juga ya. Otomatis ada yang aset yang diliquidate juga ya. Dan ketika aset liquidated otomatis ada yang jual kan. Nah ada yang beli juga kan. Nah otomatis market yang di all time high kemarin ya dampaknya ke sini guys. Karena ini salah satu ini ya penyokong ekonomi dan jadi indeks dari Hang Seng itu yang dari Hong Kong itu pun juga mengalami deteriorating ya, mengalami penurunan ya, plummet ya. Hancur. Kemarin ya ada syarat tuh Crypto Watch kayak gitu ya. Ada yang nge-share beberapa intinya. Mungkin saya akan bacakan di sini ya. Over leverage properties. Ada kata pepatah cara terbaik untuk merampok bank adalah dengan punya bank. Ya itu tadi ya dengan cara over leverage maksudnya ya. Karena sejatinya bank sendiri nggak punya bank dan ketika orang pengen ngerampok bank itu ya dengan cara minjam uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus mereka leverage property untuk minjem duit ke bank, mereka putar lagi guys dengan terus minjam bond di tempat lain juga guys. Dan bondnya pun juga ini ya nggak sanggup mereka bayar dengan jatuh tempo yang tinggal bentar lagi ya. Dan investor pun juga udah mulai menarik diri dari market ya kayak gitu ya. Terus mereka markup harga-harga properti yang belum jadi tadi guys. Persis kejadian seperti Nina Padi atau ini ya. Beberapa kasus-kasus di Indonesia ya, kasus-kasus inilah Jiwasraya lah apalah Ponzi semua ya, ini belum jadi kok ya udah ini ya itulah fungsi dari over leverage. Ini masalah intinya dari ini ya ketidakbersyukuran ya, maksudnya kalau misal kalian belum pengen punya rumah karena rumah itu shitcoin seperti itu ya jangan dulu beli rumah guys. Ini karena yang nggak sanggup beli rumah pengen beli rumah karena bunganya rendah kayak gitu ya, dipom-pom terus dan mereka pun juga ikutan ya di sini ya sampai 14-25% returnnya yang mereka minta ya. Tapi alhasil implode ya kayak gini ya. Terus yang sampai titik terbaru adalah mereka nggak bisa bayar debtors return tadi. Nah mereka nggak bisa bayar debtors ya
Lalu tapi kayaknya bakal di bailout sama pemerintah Cina. Nah, pemerintah Cina ini memang lagi menunggu harga murah ya. Apakah ini mereka harus declare bankruptcy? Karena menurut ini syarat tuh ini, mungkin saya akan share kalau kalian pengen tahu detailnya, karena saya enggak pengen bahas ini terlalu jauh. Saya hanya membahas masalah ininya aja, makronya aja, karena saya ingin langsung ke bahas pengaruhnya ke Bitcoin seperti itu ya. Jadi yang harus dilakukan ini sebelum semua terlambat tuh seperti ini guys, seperti ini. Mereka harus liquidate aset semua ya, jual semua aset guys. Dan ini terbukti dari ini ya, equities mereka udah mulai, mungkin cashnya pun sudah mulai berkurang nih guys, gara-gara mereka harus bayar utang kayak gitu ya. Kan equities itu kan terdiri dari cash flow ya, cash balance sama ini reserve mereka ya. Dan otomatis kalau udah anjlok seperti ini ya, udah mirip shitcoin ini guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, 80% nih dari awal tahun ya. Ethereum juga pernah shitcoin seperti Ethereum juga bisa anjlok lebih ya dari ini ya. Dan itu anjloknya 80% kayak gitu. Dan kita lihat apakah mereka bisa liquidate semua aset kayak gitu ya. Karena kan ini public company ya. Karena kalau public company itu itu bukan aset mereka semua ya, tapi ada aset investor juga ya. Terus restrukturisasi guys. Jadi company-nya direstrukturisasi gitu ya, kontraknya. Seenggaknya mereka bisa ada negosiasi untuk restrukturisasi atas utang mereka seperti itu ya. Terus debt to equity swap, sell more equities, declare bankruptcy, dan wait for bank bailout ya. Jadi nunggu bailout dari pemerintah, tapi mereka harus declare bankruptcy dulu ya. Jadi jangan sampai step ini terlewatkan seperti itu ya. Karena ketika mereka udah declare bankruptcy ya udah otomatis di bailout sama Cina, dan Cina punya ini ya, perusahaan itu ya. Ya itu cara paling mudah untuk mendapatkan aset ya. Yang ini bakal terjadi pada great reset ntar guys. Kalau misal semua company seperti ini cara mainnya guys. Kalau semua pemerintah udah superior, mereka bakal menguasai kita ya. Ya saya nggak anti pemerintah di sini ya guys. Saya hanya pro individu, pro kapitalisme ya. Musuh kita sekarang di sini bukan kapitalisme sebenarnya guys, tapi crony kapitalisme ya. Orang yang punya akses terhadap ini ya, yang mainnya nggak rata ya, sama di lapangan yang mainnya insider trading dan sebagainya ya. Yang itu sebenarnya jadi musuh kita guys. Crony yang yang bukan nyogok sih, yang bersangkokol sama politisi itu yang sebenarnya ini yang harus kita incar ya, seperti itu. Terus volatility index juga udah mulai all time highs lagi, hampir menyentuh all time high sejak tahun lalu gitu ya, corona dump tahun lalu. Terus ya market lagi anjlok kayak gitu ya. Dan Bitcoin kenapa anjlok guys? Hubungannya sama Bitcoin apa guys? Karena kemarin banyak yang menganggap ini ya, USDT bakal blow up ya gara-gara Evergrande ini ya. Apakah ini sekedar fad atau apa? Karena ini sudah dibang sama Evergrande dari Tethernya sendiri ya. Karena dia bilang ini Tether denies holding Evergrande commercial paper, karena USDT sendiri masih belum jelas auditannya ya. Walaupun kemarin mereka udah merilis paper yang cuman hanya kayak Microsoft Excel kayak gitu. Tapi dia nggak bilang 1:1 guys. Ya memang nggak bisa 1:1, tapi yang selain USD itu apa backupnya itu nggak jelas ya, aset apa, aset berharga apa. Dan kalau misal Evergrande ini termasuk ya sudah, berarti commercial paper Evergrande ini termasuk salah satu backup dari Tether USDT itu. Makanya Bitcoin kemarin ikutan anjlok ya. Apakah karena Tethernya jadi underlyingnya itu pada di sell semua, atau ini orang ingin jual equity market seperti S&P 500 untuk nutup loss mereka guys, sama seperti 2020 ya, nutup loss mereka dengan cara mereka jual aset kripto mereka ya. Dan jadi ya itu dampak ke Bitcoin, saya nggak tahu, nggak ada yang tahu lah masa depannya, apakah ini bubble atau enggak. Yang jelas selamatkan aset kalian seperti itu ya. Dan jangan percaya sama crony kapitalisme, karena musuh kita adalah crony kapitalisme guys, bukan ini atau apa ya. Bukan pemerintah, bukan kapitalis, bukan cukong, bukan itu yang musuh kita ya, tapi crony kapitalisme ya musuh kita ya. Dan kita harus menganggap bahwa ada yang menganggap real estate nih ya gara-gara itu tadi, kalian kalau nggak sanggup beli rumah ya jangan beli rumah seperti itu ya. Terus ada yang menganggap ini kalau kayak gitu burung aja punya sangkar kok, masa manusia nggak punya.
kalian pikir juga ya, maksudnya burung itu juga bisa bikin sangkarnya di mana aja, liquid itu. Kalau bisa bikin rumahnya di mana aja. Lah kalau orang ya ada diciduk di Sapu PP kali. Ya makanya itu yang peraturan-peraturan yang diciduk Sapu PP tadi ya hanya menguntungkan para perbankan aja ya. Ya sama lah, peraturan itu dicipta memang untuk menguntungkan segelintir orang ya. Ada orang memanfaatkan itu pasti ya. Jadi kita nggak bisa salahkan juga di sini. Jadi saya mungkin sebelum saya tutup ini, yaitu tadi dampaknya ke Bitcoin gitu ya, karena USDT tadi fear sama sell equity market ya dampaknya ya. Dan apakah ini seperti 2008 saya nggak tahu. Yang jelas kalau udah banyak fear kayak gini, kalian harus bisa manage-nya aja ya guys. Kemarin ada yang bilang, oh ini Golden Cross bakal pump sampai, buktinya apa guys? Kita ini masih bergantung sama equity market ya. Ada yang kemarin ya, kalau kalian lihat dari Alessio Rastani, mereka udah ada leading indicator ya, karena the news fundamental ini always lagging the technical ya. Dari technical tuh udah di all time high, udah bubble guys, tinggal nunggu bear market atau bubble-nya pecah guys, seperti itu guys. Dan kemarin indikatornya leading indicator itu gara-gara ini ya, transportation index ya. Karena kalau transportation index udah divergence gitu, berbanding terbalik sama S&P 500, itu memberi arti bahwa ini apa, slowing economic growth ya. Jadi economic growth mulai slow ya gara-gara transportation index itu. Jadi ya sebelum saya tutup tadi saya janji untuk putar video mengenai ini ya. I do right now though want to bring in Bill Ackman on the phone. Ini salah satu orang yang salah satu orang yang ini apa, trader yang masang credit default swap guys. Dan ini pun bakal terjadi kalau bubble ini import, dan dia bakal muncul di TV lagi untuk teriak-teriak ini jual aset kalian ya. Oh ini bakal goes to zero, bakal goes to zero. Mereka PNL-nya nge-short tambah banyak ya. Tinggal mereka jaring di bottom aja ya. Jadi jangan mau jual Bitcoin kalian nggak untuk orang-orang kayak gini guys. Jadi orang-orang yang punya akses ke media, punya akses ke ini, mereka untuk kepentingan pribadi mereka aja ya. Kita nggak tahu posisi mereka sekarang di market seperti apa. Tapi sejauh ini orang-orang belum nge-share fear seperti di 2020 kemarin ya. Mungkin mereka udah cukup lah profit dia dari banyak dari sana. Tapi kan manusia tetap greedy kan. Kita nggak bisa pungkir kalau greedy ada. Evergrande pun sendiri ada bentuk greedy karena mereka skemanya skema Ponzi kalau bisa dihitung-hitung seperti itu ya. Kita bisa lihat cek di sini bentar. Amazing, dominant global company that actually doesn't own many hotels. It just to zero. Okay, you're toast. You go down 50%, you're toast, but you're certainly toast when you go to zero. So he defaults. But now, take a look at Hilton stock. We're a major shareholder of Hilton. Hilton is the canary in the coal mine. This is an incredibly well-capitalized, amazing, dominant global company that actually doesn't own many hotels. It just collects royalties, down from like 120 to 50. Okay, it's going to zero. Okay, along with every other hotel company in the world. Park Hotels and Resorts. Stock's down from 33 to 4. Dia bilang Hilton goes to zero, padahal dia pegang Hilton juga guys. Maksudnya apa itu kan? Jadi jangan termakan fear guys ya. Terus dia bilang juga habis dia ngomong fear itu langsung bullish dan sahamnya tuh naik langsung 5% lagi. Coba lihat di sini ya, bentar. Everyone. Hang on just 1 second. You say Hilton is going to zero? I mean, again, I'm a major shareholder, but I'm in the world. Okay, is done. Okay, because no business can survive a period of 18 months without revenue. Okay, and that's stick with me, and that's what happens. Ya alasannya ini apa, hotel bakal anjlok gara-gara ini apa, nggak ada yang ngasih cash flow kalau misal hotel ditutup kayak gitu ya tahun lalu pas corona kayak gitu ya. Terus kita lihat lagi nih. Okay, so that's a very very bearish thought. Okay. And I've been super bearish, but I got bullish, okay? And the reason why I got bullish, and I've been aggressively buying stocks, including Hilton, today, okay? And I've been buying all the way down, Hilton. Lihat. Kalian bisa, berapa detik naiknya, cuman dia ngomong super bullish tuh tadi langsung 5% guys. Jadi jangan termanipulasi guys. Saya nggak ketahui ini bubble atau enggak. Ini bukan saranan untuk membeli. Yang jelas intinya seperti itu guys. Jadi yang jadi musuh kita ini crony capitalism ya. Dan Evergrande ini jadi alat mereka karena memang stock market memang udah ini ya berita fundamental tuh udah jadi lagging indicator ya. Yang jadi leading indicator tuh adalah ini ya stock market tadi ya.
Dan ya, let's see Bitcoin kemana arah guys. Karena orang udah mulai ini ya, mulai waspada sama market seperti itu sekarang. Yaudah guys, leave a like and subscribe to our channel.